Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita dengarkan bersama nasihat-nasihat dengan tema mendapatkan keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Ogan Ilir kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nahrawi MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada malah ini lagi. Biarlah becak lesu tadi. Biasanya kalau penceramah lain galak ngajak ngulang, aku tidak. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati keluarga besar, kedua mempelai, saudaraku Haji Ikhwan dua laki istri, dan saudaraku Engko. Mohon maaf Pak Engko, belum begitu paham, tapi dengan Ari begitu paham. Salah kamu kurang mengenalkan. Kini sudah jam 12 kurang 25 menit. Tak usah risau, aku tahu dengan jam. Ya, jangan takut kelamuan. Insya Allah sebentar, yang penting saya dapat memenuhi apa yang diamanatkan oleh kedua orang tua, kedua mempelai. Saudaraku sekalian, saya diamanati oleh saudaraku Haji Ikhwan dua laki istri kesempatan hari berbahagia ini untuk menyampaikan materi seputar hikmah pernikahan ini. Alasannya singkat, karena kami ini sama-sama orang NU. Ini pengurus muslimat, Ari ini pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Ilir, tenaga muda yang selalu kita pakai. Mestinya besok akan diboyong ke Jombang untuk muktamar, tapi kawan-kawan punya pemikiran, nggak usah Ustaz, ini baru nikah, ntar berdosa ngajak. Jadi mohon maaf Ari tidak dibawa ke Jombang. Syukuri aja yang sudah ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini paling tidak kita menyaksikan ada 3 seruan yang sangat mulia dipenuhi oleh hamba-hamba Allah. Seruan yang pertama itu merupakan haknya anak-anak kepada orang tuanya. Hakul waladi alal walidi thalatha, ayuhassinahu idha walada, ayuhassina ismahu idha walada, wa yu'allimahul kitaba, wa yuzawwijahu idha adraka. Ada 3 ini hak anak kepada orang tua. Kadang orang tua lupa dengan hak ini yang harus diberikan. Pertama, memberikan nama yang baik ketika dia dilahirkan. Yang kedua, mengajarkan Alkitab, Al-Quranul Karim kepada anak. Dan yang ketiga, menikahkan apabila anak itu sudah pantas untuk dinikahkan, sudah mampu, sudah mapan, sehingga dia merupakan haknya dituntut kepada kedua orang tuanya. Hak itu sudah dipenuhi, karena itulah kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian seruan yang kedua, Rasulullah menyerukan kepada para pemuda-pemuda yang sudah dianggap mampu, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ini adalah seruan Rasulullah kepada para pemuda, wahai sekalian pemuda, apabila Anda sudah mampu, falyatazawwaj, maka nikahlah kalian. Insya Allah saya tahu persis Ari Kuswara ini sudah mapan, sudah sarjana, kedua-duanya sarjana pendidikan,
Seruan Rasulullah sudah dipenuhi, ada 2 seruan. Yang ketiga, Rasulullah menyerukan kepada kita, para undangan yang hadir, idza du'iya hadakum ilal walima falyatiha. Apabila kalian diundang kepada walimah, falyatiha, maka hadirilah. Sehingga menghadiri ini merupakan kewajiban kita yang sudah diundang oleh ahlul hajat. 3 seruan yang sangat mulia ini terpenuhi oleh hamba-hamba Allah pada saat ini. Khonifillah, pernikahan tidak asing. Sejak dari zamannya leluhur kita Nabi Allah Adam alaihissalam nikah di surga ketika Allah telah menciptakan Siti Hawa dihampirinya. Lalu Rasulullah Nabi Adam alaihissalam sekonyong ketika melihat manakala membelalakkan matanya, di sampingnya ada seorang wanita. Lalu dia mengulurkan tangannya. Allah mencegah, jangan hai Adam, nanti setelah kau dinikahkan. Menunjukkan betapa penting ketika laki-laki dan wanita bertemu. Adam menjulurkan tangannya, Allah mencegah, nanti akan dinikahkan. Dan akhirnya Adam dan Hawa dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejak dulu pernikahan, dan hari ini adalah bagian dari runut yang sudah dicontohkan, dan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan, sudah menuliskan bahwa hari ini akan terjadi resepsi pernikahan Ari Kuswara dan Tri Kusumawati. Dan rincian takdir itu dijelaskan ketika para mufassir menjelaskan ayat yang tertulis di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadr menurut Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke dalam 3 makna, diantaranya adalah ketentuan bahwasanya pada malam hari itu Allah mengumumkan kepada para malaikat akan takdir anak manusia. Lebih rinci, Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam Syarah Muslim, beliau menjelaskan bahwa pada malam itu secara rinci Allah mengumumkan dan menjelaskan kepada para malaikat, termasuk juga tugas-tugasnya, bahwa kejadian yang akan ditemui oleh anak manusia. Karena itu apapun yang ditetapkan oleh Allah kita terima. Dan ada satu cara berharap untuk merubah itu, tiada lain hanya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khanifillah, Allah mentakdirkan mereka sejodoh. Tentu saja di antaranya tidak ada yang sempurna, tetapi kesempurnaan itu saling melengkapi di antara keduanya. Saling melengkapi di antara keduanya. Kalau ada kata-kata bijak yang mengatakan jangan kau berharap memperoleh istri semacam Fatimah binti Rasulullah sebelum kau mampu untuk menciptakan dirimu bagaimana Ali bin Abi Thalib. Semua itu akan menjadi cita-cita kita. Karena apa? Khanifillah, kita butuh kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini adalah target kehidupan kita, sehingga Allah memberikan aturan, memberikan tuntunan agar manusia itu nikah. Sekarang bukan cuma umat Islam yang mendagmahkan pernikahan secara Islam, bahkan orang-orang non-muslim pun iri ketika melihat bagaimana rumah tangga orang-orang Islam begitu damai. Itulah target sebuah pernikahan yang disebut dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila pernikahan itu tidak melengkapi target itu, maka pernikahan itu hambar, tidak punya makna apa-apa. Lalu ada yang dicontohkan ketika sosok seorang, terutama kedua mempelai, ananda kami, adinda kami, Ari Kuswara dan Tri Kusumawati,
Mohon izin, saya akan memberikan dan menyampaikan nasihat kepada keduanya. Ikhwani fillah, paling tidak di dalam ahdafun nikah itu perlu dihayati. Tidak sekedar pernikahan itu mengikuti hawa nafsu, tetapi runut yang dicontohkan untuk mencapai yang diharapkan. Seperti tadi dibilang oleh pembawa acara, kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat. Satu hal yang gampang untuk disebutkan, tapi manakala runut untuk mencapai itu di dalam ahdafun nikah tidak kita lakukan, sulit kita untuk mencapai sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Semua kita nggak ada yang munafik, semuanya ingin seperti itu. Tetapi apa kita sudah melalui hal seperti itu? Wallahu alam, tergantung dengan pasangan kita semua. Kata orang Arab, tardun najata lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kalian itu menginginkan kebahagiaan, tapi jalan untuk menuju bahagia itu tidak Anda tempuh, tidak dirintis. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Tidak akan mungkin tercapai satu bahtera jika berlayar di tempat yang kering. Mana mungkin itu? Harus berjuang. Orang Nahdlatul Ulama cuma punya prinsip satu yang paling penting. Hidup itu adalah perjuangan. Yang menentukan sukses tidak sukses itu Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip itu harus kita pegang. Berjuang dan berjuang. Soal berhasil, tercapai atau tidak, wallahu alam, ikuti aja dengan doa. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sejodoh. Dalam ahdafun nikah itu yang pertama apa? Ibadah. Bukan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tidak. Tetapi yang pertama sangat penting itu adalah ibadah. Kenapa dia bagian dari ibadah? Jelas-jelas Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kepada kita, wa nikihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imanikum. Sepotong ayat itu saja sudah mampu kita untuk menjadikan dalil akli bahwa itu disuruh oleh Allah untuk menikah. Maka ibadah. Apalagi tadi Rasulullah sudah saya bacakan sabda yang begitu populer. Itu adalah bagian dari ibadah. Sangat penting. Kalaulah niat itu bukan karena ibadah, sekarang pun boleh perbaikan niat itu, walaupun sudah berduduk-duduk berdampingan. Islahun niat boleh. Sekarang ini zamannya islah, boleh islahun niat. Perbaiki lagi. Dah islah yang di sini baik. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku seiman. Jadi boleh islahun niat, perbaiki niat. Kalau kita tadi ragu niatnya, ragu-ragu aku niatku, aku ini rasanya nikah ini untuk ini, awas, lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ada yang lain. Itu catatan. Kemudian apa yang kedua? Littibai Rasul, mengikut Rasul. Bukan sekedar seruan tadi, yang mampu nikah, berebut daftar di KUA. Ternyata mereka tidak mampu untuk mengikuti. Seperti apa Rasul mencontohkan? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bukan cuma nikah, aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Bukan cuma itu. Tetapi perjalanan hidup itu dari awal, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini yang harus kita upayakan. Aisyah, istri Rasulullah, ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana tentang keluarga Rasulullah? Ditanya, Aisyah tidak bisa jawab. Beliau menangis. Menangis karena Rasulullah sudah meninggal. Yang tinggal apa? Kenangannya. Kenangannya. Sekali lagi, kenangannya yang selalu teringat. Makanya dia tidak bisa menjawab. Kullu amrin ajaba. Dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah itu kullu amrihi ajaba. Seluruh persoalan, perkara, urusan dengan Rasulullah di dalam rumah tangga, semuanya indah, menakjubkan. Indah seperti apa? Semuanya indah. Memuja sang istri, memanggil sang istri, menikmati makanan sang istri, menunaikan semua kewajibannya. Aisyah tidak bisa menyebut. Karena apa? Semuanya menyenangkan. Itulah barangkali yang perlu untuk kita pikirkan. Ananda Ari,
kalau mengikut Rasulullah mungkin secara utuh seperti beliau sulit, tetapi kita berupaya. Bagaimana sang istri ketika ditanya orang mengatakan, "Mama, no pecah nyari itu." Indah. Dan itu yang diucapkan oleh bibir dan itu dirasakan oleh hati, bukan sebuah kebohongan. Karena apa? Di tengah-tengah keluarga banyak yang munafik, banyak yang bohong ketika ditanya. Kadang seorang tua menanyakan kepada anaknya, "Nandaku, Mama noni yang laki tuh, alhamdulillah mah." Tidak dilanjutkan batas alhamdulillah, bay. Yang di belakang itu tidak tahu. Mungkin carut marut di belakangnya. Tetapi untuk menjaga kelestarian di tengah keluarga, itulah kepura-puraan. Berapa lama kepura-puraan itu akan bisa bertahan? Ikhwanifillah, kedua mempelai yang saya hormati itu yang kedua. Jadi contoh Rasul itu bukan cuma nyontoh pada pagi Sabtu atau pagi Minggu ketika berhadapan dengan walinya, lalu dia akan menjawab ke walinya menikahkan itu. Tidak sekedar itu. Yang ketiga di dalam ahdaf nikah ini adalah linnasab, untuk keturunan. Semua orang akan mendambakan itu. Dan tidak ada lain, kami yang hadir juga akan mendoakan semoga kalian berdua memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada putus-putusnya. Dan Rasul menyatakan bahwasanya beliau megah nanti pada hari kiamat ketika umatnya mempunyai barisan yang cukup panjang. Tanakahu tanasalu taksuru fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Kami mendoakan, dan nasab inilah insya Allah akan semakin jelas, sehingga ketika orang-orang Islam melakukan itu, jelas nasab itu. Sianu binti Sianu, Sianu bin si A, dan selanjutnya dan selanjutnya. Tidak seperti orang non muslim, si A bin siapa, tidak tahu, tidak keruan. Ya. Kalaulah Islam ketemu dengan hal seperti itu, mungkin ini adalah sesuatu kesalahan yang luar biasa beratnya. Sekali lagi nasab untuk mencari kebahagiaan dunia tadi itu diantaranya. Dan kalaupun tidak, banyak anak-anak lain yang disiapkan Allah untuk menjadi anaknya. Banyak cara. Ikhwanifillah, yang keempat, ini mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Lil mali, untuk harta. Rasulullah sudah menggambarkan, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita itu, maka sesungguhnya ketika kau menikahi, insya Allah harta itu akan berdatangan. Cuman tidak ada berpangku tangan, mentang-mentang ada hadis itu, tidur jam 11 baru bangun, gak kayak paginya. Ya, orang sudah pada kebun, orang sudah pada di pasar, kita masih di rumah. Lagi-lagi hidup itu adalah perjuangan. Ketika sudah keluarga mantap, ekonomi mendukung, bayangin, kebahagiaan itu sudah dekat. Kebahagiaan itu sudah dekat. Karena kebahagiaan itu adalah milik kita. Tetapi dia tidak akan datang dengan sendirinya. Dia akan diciptakan, dia akan dihadirkan, dan dilakukan melalui proses-proses penting untuk mencapai kebahagiaan itu. Maka terakhir tujuan dari pernikahan itu adalah lisa'adah, untuk kebahagiaan. Sekali lagi, dunia akhirat bahagia itu. Karena apa? Kalau kita merenung, tidak ada perpisahan di antara kita. Walaupun kematian sekalipun, itu bukanlah perpisahan. Bepergian jauh bukanlah merupakan perpisahan yang sejati. Sesungguhnya perpisahan itu ketika di akhirat, yang satu ada di surga dan yang satu ada di neraka. Nauzubillah, perpisahan seperti itu. Maka hidup bergandengan tangan, bersama-sama, tidak sekedar untuk berharap di dunia, tapi juga berharap sampai di akhirat tetap berpasangan. Ari dan Tri. Tri itu tigo, hari itu ya hari, tigo hari. Berdoa terus untuk itu, maka insya Allah kehidupan kelak akan menjadi atau tercapai kehidupan yang sejahtera dunia, sejahtera di akhirat. Banyak kita saksikan kehidupan sejahtera dunia. Mungkin ibu-ibu sering juga menonton film atau sinetron preman pensiun. Kenal barangkali dengan Kang Komar. Betapa takut dengan istri ketika istrinya menelpon, "Ya, Beb."
Tapi ketika anak buahnya yang ditelepon, maka dia membentak, ada apa? Artinya ketika kasih sayang diberikan, ya seperti itu. Karena apa? Wanita itu diciptakan oleh Allah lemah, dan dia senang dengan santun lemah lembut ketika berbicara. Jangan kau bentak dia, panggil dia dengan nama yang baik. Walaupun belum ada anak, silakan panggil mama dengan dia. Ada unsur doa di dalamnya. Mudah-mudahan dia akan menjadi mama yang betul nanti. Dan itu harapan semuanya. Jadi tidak sekedar bagaimana kebahagiaan dunia saja, tapi ingat yang abadi itu nanti kebahagiaan di akhirat. Ikhwanifillah, pas jam 12 ninggal itu kan berdoa baik lagi. Aku mohon maaf. Ya, mohon maaf itulah yang pacakku sampaikan. Kakek di rumah tambah baik kakek. Galak-galak bertanya aja. Kakek lah di NU bertanya lagi dengan kita. Aku lah 36 tahun. Ya. Alhamdulillah damai-damai baik. Bertanya cuma itu, jangan bertanya dengan ngomong erok rusuh terus. Boleh bertanya bukan untuk niru, tapi bertanya baik untuk ilmu pengetahuan. Mana do mamang, ngapa lah di rumah kamu tuh? Perasaanku pagi petang erok rusuh. Ngapa kau nak nanya? Aku nak belajar supaya modem itu nak ku hindari. Nah, boleh itu. Tapi pertanyaan yang baik masih banyak yang lagi. Inilah yang dapat aku sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.